Halo, selamat malam. Dalam hitungan bulan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan masuk Istana Kepresidenan. Kabinet pemerintahan periode 2024-2029 mulai disiapkan. Otak-atik rancangan kabinet dilakukan, nomenklatur 34 kementerian akan ditambah diperbesar demi cukup untuk bagi-bagi kursi menteri ke partai-partai koalisi Indonesia Maju. Tak hanya itu, upaya rekonsiliasi juga dijajaki melalui pembentukan forum silaturahmi dengan mantan-mantan presiden yang disebut sebagai Presidential Club. Prabowo masuk istana, otak-atik kabinet dan bentuk Presidential Club bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk klub silaturahmi presiden atau Presidential Club. Forum itu akan mempertemukan Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Presidential Club yang Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo pasti duduk bersama para mantan Presiden RI pada waktu yang tepat untuk rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan melalui perkumpulan yang disebut Presidential Club itu. oleh sebab itu Pak Prabowo perlu berdiskusi dengan Pak Jokowi terus-menerus. Pun demikian perlu berdiskusi dengan Pak SBY, perlu berdiskusi dengan Ibu Megawati. Kenapa? Karena beliau-beliau ini yang saat ini masih bersama dengan kita semuanya. Oleh sebab itulah semangat keberlanjutan yang dibawa oleh Pak Prabowo ini itu perlu mendengar dari beliau-beliau yang pernah memimpin Indonesia. Semangatnya adalah semangat persatuan, semangat mempersatukan, dan itu adalah watak Pak Prabowo, watak politik Pak Prabowo sejak awal. Oleh sebab itulah perlu diskusi silaturahim terus-menerus dengan para mantan pemimpin bangsa ini, terlepas nanti ada sikap politik yang berbeda. Presiden Jokowi menanggapi wacana Prabowo yang ingin membentuk Presidential Club. Jokowi mengatakan, para mantan presiden dapat bertemu 2 hari sekali bila wacana Presidential Club terwujud. Pak Prabowo itu berencana akan membuat klub presiden untuk sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Bagus. Untuk meminta pendapat, Pak. Bagus. Pokoknya kalau misalkan jadi sering dijadwalkan seminggu sekali bagaimana, Pak? Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin menyambut positif wacana Presidential Club. Caimin menilai wacana ini tepat dan berharap tokoh politik yang berseteru mengesampingkan perbedaan. Caimin meyakini hubungan Jokowi dan Megawati yang berseteru pada saat Pilpres 2024 lalu akan membaik. Ya mestinya memungkinkan, karena seiring dengan waktu kan sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik-konflik yang tidak produktif. Namun politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus justru mempertanyakan urgensi Presidential Club karena sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden. Deddy mengatakan kalau langkah tersebut justru hanya akan membingungkan dengan perbedaan ideologi, konteks pemerintahan, dan pengalaman yang berbeda. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menilai tidak ada urgensi membentuk Presidential Club. Adib justru melihat Presidential Club adalah upaya mengislahkan Jokowi dan Megawati pasca Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data tentang ide Presidential Club. Siapa saja anggotanya, tentu saja mantan-mantan presiden ya. Serta bagaimana respon pro dan kontra terhadap pembentukan Presidential Club. Dan juga nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo Gibran yang tampaknya akan sangat gemuk sekali, lebih dari 34 seperti yang sekarang. Saya akan tunjukkan slide yang pertama dulu. Ide dari pembentukan Presidential Club ini dimunculkan oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, di mana di situ disebutkan Pak Prabowo ingin agar para mantan presiden dapat secara teratur bertemu dan berdiskusi mengenai masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan kebangsaan. Oke, artinya akan menjadi anggota dari Presidential Club ini siapa saja? Tentu saja mantan-mantan presiden ya. Yang pertama adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Pak Prabowo Subianto ini belum dilantik, nanti dilantiknya 20 Oktober 2024. Artinya keempat tokoh ini akan masuk ke dalam klub presidensial atau Presidential Club. Mungkin ada grup WhatsApp-nya, nanti siapa yang jadi adminnya? Tentu saja presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto. Tapi apakah di antara tiga tokoh ini kemudian ada yang mau ataupun tidak? Nanti saya akan tanya ke narasumber saya. Bagaimana dengan respon pro dan kontra pembentukan Presidential Club? Presiden Jokowi mengatakan bahwa kalau minta saran nggak apa-apa, tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung itu yang nggak boleh. Oke. Kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyebut bahwa Presidential Club tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan. Yang kontra ternyata dari PDI Perjuangan ada Deddy Sitorus, politikus PDI Perjuangan, kan sudah ada One Team Press, nanti malah bikin presiden terpilih bingung karena masing-masing kan punya ideologi, konteks pemerintahan dan pengalaman yang berbeda. Saya juga mempertanyakan apa perbedaan antara Presidential Club dengan One Team Press karena pasti berpotensi akan saling bersinggungan begitu ya antara satu institusi dengan institusi yang lain. Oke, kita lihat bagaimana dengan nomenklatur karena menjelang 20 Oktober atau sekitar 5-6 bulan lagi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih. Tampaknya otak-atik kursi menteri sudah mulai dilakukan karena partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo tampaknya sedang berebutan soal posisi menteri, terutama menteri-menteri yang basah. Dan untuk mengakomodasi begitu banyak partai koalisi yang ingin dirangkul oleh Pak Prabowo, tampaknya akan ada penambahan nomenklatur kementerian. Kalau yang sekarang di Undang-Undang Kementerian Negara, yang sekarang di kabinetnya Pak Jokowi dan juga Kiai Ma'ruf itu ada 34 kursi kementerian dengan 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang. Tapi tampaknya untuk mengakomodasi lebih banyak kepentingan dari partai politik pendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan ditambahkan lebih dari 34 nomenklatur kementerian. Kemungkinan akan ada 40 kementerian di bawah Prabowo Gibran. Kita nggak tahu berapa menkonya. Kemungkinan akan lebih dari 4 menko karena yang bisa ditambahkan sebetulnya nomenklatur soal menteri koordinator. Nanti kita akan tanya kepada narasumber saya tentang ide Presidential Club dan juga otak-atik kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang tampaknya masih menjadi perdebatan di internal koalisi pendukungnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Dan sebab itulah perlu diskusi silaturahim terus-menerus dengan para mantan pemimpin bangsa ini, terlepas nanti ada sikap politik yang berbeda. Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, lah itu yang nggak boleh.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dalam hitungan bulan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan masuk istana kepresidenan. Kabinet pemerintahan periode 2024-2029 mulai disiapkan. Otak-atik rancangan kabinet dilakukan, nomenklatur 34 kementerian akan ditambah diperbesar demi cukup bagi-bagi kursi menteri ke partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tak hanya itu, upaya rekonsiliasi dini juga dijajaki melalui pembentukan forum silaturahmi dengan mantan-mantan presiden yang disebut sebagai Presidential Club. Prabowo masuk istana, otak-atik kabinet sampai bentuk Presidential Club. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Bang Panel Barus, Bendara Umum Projo. Selamat malam Bang Panel. Malam. Ada Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam penonton CNN Indonesia. Ada politikus PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Selamat malam Mas Ciko. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika, he's back ya. Kok Yunarto Wijaya akhirnya kembali ya. Oke. Dan bergabung juga melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Terima kasih, ini udah mau terbang ke Korsel. Malam. Udah mau terbang ke Korsel menemui timnas, tapi meluangkan waktu dulu ya untuk kita ya. Ya malam Nana, malam Bang Ciko, Jansen, siapa aja tuh? Mas Toto. Bang Panel. Bang Panel. Oke. Oke, siap. Oke, makasih ya Bang Andre ya. Gubernur Sumatera Barat. Oke, calon gubernur Sumatera Barat kata Bang Jansen. Dan seperti biasanya kita mengundang suara-suara anak muda dan bergabung langsung malam hari ini di studio CNN Indonesia ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia. Selamat malam teman-teman dari Universitas NU Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritik ataupun menyampaikan pendapat gitu ya kepada para narasumber saya di studio. Dan sebelumnya saya akan langsung mungkin ya ke Bang Andre terlebih dahulu ya. Bang Andre, karena ini asal muasalnya dari partai Anda. Bang Andre, Pak Prabowo mencetuskan ide membentuk Presidential Club yang berisi mantan-mantan presiden seperti Ibu Megawati, kemudian Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Saya langsung aja nih, ini tujuannya apa? Untuk mendamaikan Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi gitu? Itu ingin mendamaikan mereka bertiga nih? Nana nih ada-ada aja pernyataannya. Ini Nana, kan Pak Jokowi, Pak SBY dan Bu Mega tidak ada masalah ya. Yakin nggak ada masalah? Ya nggak ada masalah, Lebaran sudah sering ketemu. silaturahmi loh. Ya mungkin momentumnya belum pas, kesibukan waktu masing-masing ya. Tapi gini Nana, intinya kan pertemuan Presidential Club ya, istilah yang sampai ke Daniel itu kan adalah memang Pak Prabowo ingin bahwa silaturahim antar kepala negara ini, presiden-presiden Indonesia yang ada ini terus terjalin dan terus terajut. Ya silaturahim ya. Dan juga kalau bisa ya presiden yang lagi menjabat bisa terus berdiskusi dan mendapat masukan dari presiden-presiden sebelumnya. Tujuannya itu untuk semacam forum silaturahmi, forum silaturahim. Nah kebetulan saja Daniel kebetulan mengambil kalimatnya Presidential Club. Tapi intinya, karena gini Nana, kan Pak Prabowo berulang-ulang kali nih Nak, dalam kampanye belum menyampaikan syarat Indonesia menjadi negara maju itu syaratnya apa? Elitnya harus bersatu, elitnya harus guyup. Nah, elitnya harus guyup itu tentu harus dicontohkan oleh para petinggi negara, para petinggi partai, para elit negara. Salah satunya forum silaturahim para pimpinan negara ini. Gitu lah. Ya, dibikinlah forum silaturahim. Harapannya seperti itu. Yang kedua tentu sekali lagi guyup itu juga harus ditunjukkan oleh partai-partai, pimpinan partai yang ada. Nah makanya dari awal Pak Prabowo ingin setelah kontestasi yang keras ini, keputusan MK sudah, ketetapan KPU sudah, beliau bersilaturahim dengan seluruh partai politik yang ada, mengajak dan merangkul partai politik yang ada. Karena kan janji kampanye Pak Prabowo gitu, selain meyakini Indonesia guyup, ya kalau elitnya bersatu Indonesia akan maju, ya. Yang kedua, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa kalau seandainya beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden ke-8 dan rakyat memberikan mandat ke beliau, dia ingin mengajak seluruh kekuatan politik bersama-sama membangun Indonesia. Intinya seperti itu. Bang Andre, tapi kan ini sudah ada One Team Press Dewan
Dewan Pertimbangan Presiden begitu ya. Sudah ada One Team Press. Jadi buat apa kemudian dibentuk Presidential Club lagi? Apa nggak tumpang tindih nanti? Ini kan, jadi gini Nana, ini kan semacam forum silaturahim informal ya. Jadi memang diharapkan ke depan ya presiden-presiden yang ada yang masih hidup ya bisa terus bersilaturahim, terus memberikan masukan. Tujuannya baik, Nana. Kan tidak perlu dilembagakan. Semacam itu, Nana. Yang penting ini silaturahim antar pimpinan negara, ya presiden-presiden kita memberikan masukan kepada Pak Prabowo, ya, karena beliau kan lebih berpengalaman karena pernah menjabat sebelumnya, punya kebijaksanaan, sehingga perlu memberikan masukan. Nah, itu intinya yang disampaikan Daniel itu forum silaturahim, tentu tidak ada lembaga resminya. Gitu. Forum silaturahim dari tadi itu ditegaskan ya oleh Bang Andre. Bang Andre tahan dulu ya, karena masih banyak yang saya ingin tanya ke Bang Andre, tapi saya harus ke Demokrat terlebih dahulu. Forum silaturahim itu tadi ditegaskan berkali-kali ya oleh Bang Andre. Kalau Demokrat melihat bahwa ini menjadi forum silaturahim memperbaiki hubungan antara Bu Megawati dengan Pak SBY yang sudah membeku selama 20 tahun terakhir ini udah 20 tahun loh. Jadi silaturahim kan? Ini kan presiden klub ya. Ya. Jadi kalau kemudian kita melakukan studi komparasi keluar, ya, misalnya Amerika sebagai contoh, pemaknaannya itu kan kepentingan negara itu di atas rivalitas. Itu artinya kalau di sana. Misalnya seperti kejadian Teluk Babi misalnya, Amerika ketika itu baru selesai memilih presiden yang sangat muda ketika itu, namanya Kennedy. Teluk Babi ini kan berpotensi untuk terjadinya perang nuklir. Gitu. Presiden sebelum Kennedy itu namanya Dwight Eisenhower atau Ike Eisenhower. Waktu Perang Dunia Kedua ya, sebelum dia jadi presiden, dia ini adalah panglima perang sekutu di Eropa. Jadi sangat berpengalaman di soal ini. Dwight Eisenhower itu Republik, ya. Kennedy yang sedang menjabat itu adalah Demokrat. Dia menghubungi Dwight Eisenhower, itu dia. Selain memang dia pernah presiden, dan persoalan Teluk Babi itu juga di 8 tahun pemerintahan Dwight Eisenhower, ya. Dia juga mengetahui begitu, dia militer begitu. Jadi melalui pintu belakang begitu dia komunikasi dengan Ike, ya, Ike Eisenhower di. Plus mereka tampil di publik untuk menenangkan Amerika kan begitu dia. Jadi itu makanya saya mengatakan saya sepakat dengan yang disampaikan Daniel tadi, ini informal sifatnya, nggak perlu dilembagakan. Gitu. Jadi seluruh presiden kita ini kan negarawan senior yang masih hidup ini harus dimaksimalkan. Seperti misalnya kejadian Nana, 2 orang warga negara Amerika itu ditahan di Korea Utara. Apa yang terjadi kemudian? Itu kebetulan di masa pemerintahannya di masa pemerintahannya Obama. Obama meminta kepada Bill Clinton kalau bisa pergi ke Korea Utara begitu dia. Kamu waktu itu masih Kim Jong Il. Akhirnya dibebaskan karena Bill Clinton ke sana. Seperti saya misalnya berpikir Nana, kalau ada apa-apa di Indonesia ini, aset utama kita tuh 3 mantan presiden itu di luar presiden sedang menjabat, Ibu Mega, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Misalnya lah ada kejadian di Korea Utara. Harus jujur saya katakan, Pak SBY mungkin tidak terlalu dalam ikatan dengan Korea Utara. Tapi Ibu Mega dalam. Tapi kalau dengan Putin misalnya, ini memang teman baik Pak SBY. Bahkan ketika Putin ulang tahun, Pak SBY main gitar. Contohnya begitu. Ini saking dekatnya. Kalau ada apa-apa misalnya, kepentingan Indonesia dengan Rusia begitu. Di pemerintahan sekarang ini misalnya, sebelum misalnya, diplomatik tingkat atas yang resmi antar negara berjalan lewat pintu belakang, bisa nggak Pak SBY? Misalnya Pak Prabowo begitu hubungi Pak SBY, silahkan, ini bagus. Tapi sekali lagi mantan-mantan presiden ini aset kita. Ini negarawan senior. Pikiran mereka sudah bukan lagi soal rivalitas. Jadi maksud saya siapapun presiden yang sedang menjabat, kalau memang punya kebutuhan terhadap 3 presiden sebelum dia begitu, yang masih ada, masih hidup, masih sehat, punya jaringan juga, maksimalkan. Itu menurut saya arahnya. Tapi kan di Amerika nggak ada yang namanya luka politik ya. Oh ada. Di Indonesia kan saya kasih contoh luka politik yang cukup dalam. Saya kasih contoh satu soal luka ini. Kejadian paling melukai itu adalah itu di Pilpres Amerika tahun 92. Mantan direktur CIA, wakil presiden sedang menjabat,
namanya George Bush senior, Ya. dikalahkan anak muda, gubernur 40 tahun umurnya, namanya Bill Clinton. Ya. Melukai betul itu. Oke. Kok anak muda ini yang menang dari saya ya? Tapi apa kemudian yang terjadi? Itu. Ketika Bill masuk Oke. ke Gedung Putih, sebentar. Ya. Ini kita nggak lagi cerita politik Amerika Bukan, nih. enggak. Sama Ya. ini, ditinggalkan satu kertas surat ya oleh George Bush senior begitu. Walaupun kamu mengalahkan saya terluka ya, kamu yang sekarang memimpin kita semua, saya berikan dukungan ke kamu. Apa kemudian yang terjadi? Ketika tsunami, Bill Clinton ya, waktu itu sudah mantan presiden, dengan George Bush, mereka bersama-sama datang ke Indonesia tuh ngurusi tsunami, badai Katrina dan lain-lain. Jadi itu yang diharapkan SBY ke Megawati? Bukan, ini harapan kita semua. Enggak, harapannya Demokrat. Ini kan harapan kita ini semua. kan hubungan ini sudah membeku selama 20 tahun, Bang Jansen. Bukan begini, kalau kamu katakan Luka dalam politiknya terlalu dalam ini. Kalau kamu katakan soal presiden klub ini ya, kalau saya ditanya, jika ini jalan, tugasnya itu ada di Pak Prabowo. Oke. Pak Prabowo mendekati Pak SBY, hari ini hubungannya bagus. Ya. Pak Prabowo mendekati Pak Jokowi, ya Pak Prabowo mendekati Ibu Mega, Ya. itu dia. Kok ke Pak SBY di bawah enggak dong? Tetapi sekali lagi, yang saya pahami dari situasi ini, menggunakan pendekatan studi komparasi di negara lain, ya, negarawan-negarawan ini sudah menempatkan negara di atas rivalitas. Dan mereka ini aset kita. Kalau presiden sedang menjabat misalnya, butuh mereka, entah itu diskusi. Kan nggak harus melalui presidential club. Kan bisa Pak Prabowo direct ke Bu Mega, direct ke Pak SBY, direct ke Pak Bisa. Jokowi. Nggak perlu bikin presidential club. Di Amerika memang begitu, Betul. informal. Bukan dilembagakan, Oke. informal. Iya, kalaupun meminta bantuan kan bisa direct one by one, satu persatu. Bisa. Nggak perlu pakai Itu yang saya katakan. mendudukkan mereka bertiga dalam satu wadah presidential club kan? Itu yang saya katakan tadi, siapapun presiden yang sedang menjabat begitu. Karena tradisi ini belum ada di Indonesia. Tolong maksimalkan negarawan kita, mantan-mantan presiden kita yang masih hidup itu. Contoh Jadi misalnya maksudnya lah. ada negarawan. Bukan, misalnya lah kita dipanggil Kamboja untuk misalnya pengamat pemilu. Kalau di Amerika dia kirim Jimmy Carter. Kebetulan Jimmy Carter itu suka hal-hal itu. Kalau kita di sini, oke, katanya misalnya Pak Prabowo katakan, kami kirimkan Pak SBY atau Pak Jokowi atau Ibu Mega. Kan masih kuat nama mereka itu. Itu. Kenapa kok nggak kita maksimalkan menurut saya? Ketimbang kita recok terus melibatkan 3 orang besar ini tadi dengan sosial politik praktis begitu. Mereka ini negarawan senior. Itu udah beyond dari sekadar soal praktis. Baik. Nggak dijawab oleh Bang Jansen ya, bahwa ini ingin memperbaiki hubungan yang cukup beku antara Pak SBY dengan Bu Mega. Bukan, kalau memperbaiki hubungan itu kamu mempersempit ini. Jadi di bawah sekali levelnya. Sedangkan ini sudah negarawan senior. Ya, kan hubungannya tapi memang nggak baik-baik aja kan selama 20 tahun ini. Itu kembali ke Pak Prabowo. Itu mau tidak melibatkan mereka bertiga ini, mantan-mantan presiden yang masih hidup ini. Tapi ini efektif nggak kalau mereka bertiga ini, 3 tokoh bertiga ini didudukkan bersama dengan luka politik yang masih cukup dalam itu? Kalau saya ditanya, ya, mereka bertiga duduk, nggak bicara saja, saya sudah senang sebagai warga negara Indonesia. Ya. Itu harapannya Bang Jansen ya. Orang sejak kita sekolah foto mereka yang dipasang di sekolah, itu dia bagaimana kamu? Oke, saya mau ke Bang Panel. Bang Panel sebagai relawan garis kerasnya Pak Jokowi, Anda melihat Presidential Club ini adalah upaya keras dari Pak Prabowo untuk bisa memperbaiki hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi yang memanas gara-gara Pilpres sampai sekarang ini, sampai Lebaran nggak ada silaturahmi. Saya pikir Presidential Club yang digulirkan oleh Pak Prabowo ini ide awal semenjak Pak Prabowo ditetapkan oleh KPU. Dan saya pikir ini bagus sekali. Gitu. Kenapa beliau mendorong ide ini? Karena beliau sadar betul tuntutan lompatan kemajuan sebuah bangsa ke depan ini dibutuhkan persatuan nasional. Sehingga 3 mantan presiden yang menurut Pak Prabowo sangat syarat penuh pengalaman, perlulah dibuat semacam klub presidensial tadi. Sehingga ada suasana yang guyup, ada suasana yang cair satu sama lain, gitu ya. Sehingga ini juga menjadi sebuah prasyarat yang bisa dimiliki oleh Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan sehingga Indonesia maju bisa tercapai ke depan. Tapi bahwa ini upaya dari Pak Prabowo untuk bisa memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, itu kan sulit untuk bisa melepaskan asumsi itu. Nggak ada masalah. Di mata publik. Mau disimpulkan begitu pun oleh
Rifana itu nggak ada masalah. Itu yang menyimpulkan bukan saya. Ya, ya, Semua orang juga bisa menyimpulkan sampai itu. yang ngomong Orang barusan. Lebaran nggak ketemu. Nggak yang menyampaikan barusan ke saya itu Mbak Rifana. Ya, jadi disimpulkan seperti itu pun baik. Nggak ada masalah itu. Gitu loh. Ya berarti memang upaya untuk itu ya? Itu salah satu, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa kalau disimpulkan. Efektif nggak menurut Anda di saat luka politiknya masih terlalu dalam, begitu kuat, mungkin Bu Mega merasa Pak Jokowi mengkhianati beliau dan PDI Perjuangan? Kalau itu disimpulkan oleh Nana untuk mencairkan suasana karena ada kebekuan selama ini. Ya. Berarti Anda mengakui ya ada kebekuannya? Itu juga nggak ada masalah. Apa salahnya? Gitu loh. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Masalah ini efektif atau tidak, jalan aja belum. Gimana ngukurnya dia efektif apa enggak? Mudah-mudahan itu bisa berjalan. Mudah-mudahan forum yang informal, kata Jansen tadi, ya forum silaturahmi yang informal tidak perlu dilembagakan ini juga bisa berjalan. Karena walaupun informal, kalau 3 tokoh bangsa ini bisa duduk bareng, pasti efeknya luar biasa buat lompatan kemajuan bangsa. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Ciko dulu, nanti saya baru ke Bang Andre lagi. Bang Ciko, PDI Perjuangan, Bu Megawati mau nggak bergabung dalam Presidential Club ini? Atau ya nggak perlu lah, kalau misalnya Pak Prabowo butuh ya udah telepon aja, direct aja, kita nggak perlu duduk bareng bertiga, one by one aja, satu persatu aja, nggak perlu kita duduk bareng bertiga gitu. Karena menurut saya juga nggak ada urgensi untuk membentuk suatu lembaga baru. Tapi kan tadi ini agak bingung nih, karena teman-teman yang berada di bersama dengan Pak Prabowo ini juga kan mengatakan bahwa ini adalah forum silaturahmi yang informal, ya kan? Informal tentang silaturahmi itu di Indonesia kan memang dijunjung tinggi ya. Kalau kita bicara soal hal-hal ya sebelum Nana nanya nih, Nana kan pasti akan nanya nih soal merukunkan ya. Saya akan kesana dulu. Saya rasa sangat kerdil kalau memang Pak Prabowo ingin membentuk sebuah President's Club, the President's Club kalau di Amerika namanya. Kalau kita mau menyebutnya Presidential Club silahkan. Jadi intinya kan itu yang ingin dibentuk untuk mendapatkan masukan dari para presiden tentang kebijakan-kebijakan strategis, kebijakan-kebijakan yang lampau pernah dilakukan oleh mantan-mantan presiden, apakah ini akan will it work kalau gue mengambil kebijakan itu sekarang. Saya rasa hal-hal yang sifatnya lebih besar dari itu, dan saya rasa tidak perlu dilembagakan gitu. Kalau dilembagakan itu namanya bukan guyup, namanya kerja. Ya kan, orang-orang yang berada dalam lembaga itu bekerja, sehingga kalau diundang semuanya harus datang. Tapi kan ini informal. Kalau nggak dipecat kan gitu. Nah kalau informal ya sekarang apa kurang informal? Apa sih halangannya mengajak membuka jalur komunikasi dengan Ibu Megawati gitu misalnya? Dan kalaupun dilembagakan, apa juga kalau ada hambatan, apakah itu bisa menerobos hambatan itu? Kan enggak, iya dong. Ini let's stop right there. Jadi menurut saya dilembagakan atau tidak dilembagakan, kalau orangnya nggak mau ketemu atau orang yang nggak mau ngomong sama aja, ya kan? Ini nggak mungkin akan terjadi. Berarti Bu Mega nggak mau nih ketemu Pak SBY sama Pak Jokowi? Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan bila dilembagakan atau tidak dilembagakan, apalagi ini adalah sosok-sosok tokoh-tokoh bangsa, top leader di negeri kita. Kalau gue nggak mau datang, lu mau apa? Ya kan? Ya kan? Intinya itu kan. Ini bukan pekerjaan, Nana. Ya kan? President's Club artinya ini ada presiden-presiden kita lembagakan jadi pegawai-pegawai di sini sekarang. Kan bukan itu. Nah, jadi pada prinsipnya saya rasa kalau niatnya untuk menjalin silaturahmi, memikirkan bangsa bersama ke depannya, substance-nya, saya sih oke-oke aja. Menurut kami itu hal yang baik. Tapi kembali lagi tetap bahwa pelembagaan ini sangat tidak perlu. Pelembagaan ini kan artinya kos baru lagi. Kalau kita bilang, kalau kita bilang kita ingin mengistimewakan lagi posisi para mantan presiden gitu ya, para presiden-presiden terdahulu gitu. Sekarang kan juga tetap diistimewakan. Ada pas pampres, ada hadiah rumah dan lain-lain. Jadi nggak ada yang perlu dari situ. Kalau memang membuka jalur komunikasi satu sama lain, saya rasa nggak pernah ada. Toh Bu Mega nggak ada masalah dengan Pak Prabowo ya? So far, setahu saya. Nggak ada masalah kan? Kata beberapa petinggi PDI Perjuangan, Bu Mega nggak ada masalah sama Pak Prabowo. Ya berarti masalahnya dengan dua pendahulunya. Yang paling tahu soal perasaannya Ibu Mega kan Ibu Mega sendiri. Bukan kita. Oke, saya mau ke Bang Andre dulu sebelum saya ke Mas Toto supaya Mas Toto bisa merap up ini semua ya. Bang Andre, jadi sebetulnya Bang Andre udah ada belum? Oke, Bang Andre. Ada. Oke, Bang Andre, jadi sebetulnya seberapa serius Pak Prabowo membentuk Presidential Club ini? Atau ini hanya testing the water dulu, melihat ataupun mengetes kira-kira pada mau nggak nih? Atau ya ini sebetulnya nggak serius-serius banget gitu loh? Nana, kan sudah berulang-ulang kali tadi
disampaikan. Pak Prabowo itu punya keyakinan Indonesia bisa maju kalau elitnya bersatu, tokoh-tokoh bangsanya guyup. Nah, kan itu. Makanya Pak Prabowo ingin semuanya bisa bersilaturahim, bersama-sama, duduk bareng, dan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8 tentu berharap dapat masukan dari presiden-presiden sebelumnya. Nah, Presidensial Club ini kan tidak harus menjadi institusi yang diformalkan, bisa menjadi tadi forum silaturahim yang informal, tapi bisa mendudukkan dan memberikan masukan kepada Pak sebagai presiden. Tadi yang disampaikan oleh Jansen bagus, itu memberikan gambaran, dan juga Bang Panen Barus juga bagus. Saya rasa saya punya keyakinan bahwa tokoh-tokoh bangsa kita ini negarawan, dan itu tercontoh ya. Setelah kontestasi yang begitu keras ya, saya ingin kasih buat komunikasi kami Partai Gerindra sangat baik dengan partai-partai yang ada, termasuk dengan Partai 01 maupun 03. Komunikasi baik, kerjasamanya masih berjalan. Seperti contoh dengan partainya Bang Ciko ini, meskipun kita belum ada pertemuan resmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo karena lagi mencari kecocokan waktu dan momen yang pas ya. Tapi kerjasama kami dengan PDI Perjuangan di parlemen itu berjalan dengan baik. Oke, Bang Andre. Terus kerjasamanya, komunikasi pimpinan kami, Bang Dasko dengan Mbak Puan juga sangat harmonis dan sangat baik. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Jadi gitu, nah intinya seluruh pimpinan ini negarawan. Bang Andre, kalau misalnya salah satu nggak mau, kan Pak Prabowo juga nggak bisa maksa kan? Ini kan harus ada kemauan dari semuanya gitu. Nah ini dari awal sampai sekarang itu seluruh pertanyaannya atau pernyataannya cenderung memprovokasi. Intinya apa? Intinya ini yang disampaikan oleh Daniel itu adalah tujuannya untuk kebaikan bangsa, agar silaturahim terjaga. Jadi harapan saya juga Nana, keluarkanlah pernyataan-pernyataan yang sejuk, jangan provokasi, gitu loh Nana. Kita kan sudah selesai berkompetisi, saatnya kita bergandengan tangan, bergandengan tangan, bergotong royong membangun bangsa dan negara. Gitu loh Nak. Jangan memprovokasi terus Nak. Sabar Nak. Tenang aja Bang Andre. Aku boleh nambahin sedikit nggak? Aku boleh nambahin sedikit. Sebelum saya ke Mas Toto. Sebelum ke Toto, saya mau nambahin sedikit terkait dengan pelembagaan tadi ya. Sebenarnya kan Nana memaksa pertanyaannya untuk supaya ini menjadi lembaga formal, padahal semuanya ingin Enggak, ini informal emang. Iya, ingin informal. Jadi makanya kalau informal kan artinya memang tidak bisa dipaksakan ya kan mengajak orang-orang. Tapi kembali lagi ini harus diingat supaya juga tidak mengarah ke menjadikan ini suatu pelembagaan yang formal. Kenapa? Kalau kita mau membandingkan, kita nggak bisa membandingkan apple to apple antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu hanya 2 partai politik ya kan. Sementara memang kekuatan politik itu terwadahi oleh partai-partai politik yang ada. Bayangkan dari presiden-presiden terdahulu dengan presiden yang sekarang, tidak semua partai politik itu terakomodir di situ. Nah, ini kalau menjadi lembaga yang formal akan menimbulkan masalah baru, kecemburuan di antara partai politik. Nah, ke depan saya rasa hal-hal seperti ini, silaturahmi ini biasa-biasa aja lah anggap. Kalau dari PD Perjuangan pengennya biasa-biasa aja, silakan Bang Jansen. Sebelum ke Mas Toto. Sebelum ke Mas Toto, sabar ya Mas Toto. Kalau ditanya member presiden klub, ya bahkan misalnya tidak dilembagakan pun lembaga ini, 3 mantan presiden itu udah membernya. Itu dia. Itu makanya aku katakan tadi di awal, pemaknaannya itu harus diarahkan ke presiden yang sedang menjabat untuk kebutuhan tertentu begitu, kasus tertentu, hal tertentu, bisa kok itu tidak pamali kok memaksimalkan peran mantan presiden yang masih hidup. Dan itu seperti terjadi sekarang. Seperti Ibu Mega sekarang menjabat di BRIN, ya kan? Kalau ini lebih jauh lagi. Ini kalau BRIN itu menurut aku ngurusi yang praktis, ini lebih jauh lagi dia. Jadi ambassador lah, ya kan? Karena aku ini beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ketika Pak SBY tidak lagi jadi presiden ya, itu kan beberapa kali dampingi ke luar negeri. Mantan-mantan presiden kita ini, apalagi yang menjabat lama tuh, itu masih sangat dihargai loh di luar. Misalnya seperti tahun lalu kami ke Malaysia, turun di bandara karena kebetulan yang ngundang kan Kerajaan Negeri Sembilan. Tiba di hotel, waktu itu Perdana Menterinya Ismail Sabri begitu, langsung hubungi.
telepon dengan Pak SBY. Ya. Pak, apa yang butuh gini segala macam. Maksudku nih aku lihat langsung. Oke. Itu. Jadi saya senang sekali jika pun misalnya ya nanti mereka bertiga ini mantan presiden ini tidak bisa duduk. Niatan nawaitunya Pak Prabowo kalau saya jadi presiden akan saya maksimalkan 3 presiden sebelum saya ini harus kita dorong. Harus kita dorong. Masalah ya PDI Perjuangan. Jadi mau PDIP nanti di luar kekuasaan pun kalau begini, kalau Ibu Mega keluar negeri, negara ini harus memfasilitasi. Bukan karena partainya tidak ada di kekuasaan. Karena mantan presiden. Itu dalam posisi beliau selaku mantan presiden. Ini harapan Johnson kayaknya PDI di luar kekuasaan. Oh bukan, mana tahu. Bukan ya? Mana tahu gitu. Mana tahu. Jadi jangan pernah kita perlakukan mantan presiden kita ini kalau dia keluar begitu, nggak diurus negara begitu, nggak diperhatikan. Karena penting peran mereka. Ya. Gitu. Saya mau ke Mas Soto. Mas Soto akhirnya ya, Mas Soto kalau misalnya Anda melihat ini meskipun dibantah oleh Bang Andre, oleh Bang Panel dan juga Bang Jansen, tapi sulit untuk melepaskan asumsi publik bahwa memang pembentukan Presidential Club ini adalah strategi dari Pak Prabowo merangkul semua kekuatan politik dan mencoba mendamaikan antara 3 tokoh ini, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Pertama kalau kita bicara rujukannya memang pasti Amerika Serikat. Istilah Presidential Club itu tadi sebenarnya The President's Club. Kalau kita baca buku referensi ada 2 yang bagus sekali. Satu itu buku dari jurnalis senior Time, ada 2 orang. Itu yang membahas secara mendalam mengenai The President's Club. Inside the world's most exclusive fraternity. Bahasanya fraternity, persaudaraan. Apa sih yang dibahas di situ? Itu terkait dengan ini harus informal dan tidak perlu ada pembentukan dan ide pembentukan karena secara otomatis orang yang sudah menjadi mantan presiden dan masih hidup dia akan menjadi membernya. Tujuannya seperti apa? Menarik. Buku itu mengatakan dengan satu istilah, the people loves to see it. Jadi tujuannya memang lebih ke arah PR-ing, menunjukkan kepada publik bahwa di level atas negarawan ini baik-baik saja. Istilah Nana tidak ada luka, luka sejarah, luka batin dan lain-lain. Tapi saya perlu jadi catatan, ada beberapa catatan kritis di situ. Kalau dengan mudahnya politisi kita menyamakan apa yang terjadi di Amerika Serikat bisa terjadi di Indonesia dengan mudah. Contoh yang pertama, mereka pantas disebut sebagai negarawan mantan-mantan presiden ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya kepentingan politik. Setelah tidak menjabat. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Nggak ada satupun yang namanya mau Obama, mau yang namanya Gerald Ford zaman dulu, mau namanya Richard Nixon yang diajak ketemu oleh JFK selain Eisenhower untuk urusan Teluk Babi, tidak ada satupun di antara mereka yang ketua umum partai. Itulah makna presidensial sungguhnya. Seorang presiden ketika sudah jadi presiden, nggak ada tuh sejarahnya Amerika Serikat jadi ketua umum partai. Ini kan problem di kita, presidensial banci, sehingga ketika dia menjabat, dia di atas semuanya. Ketika dia sudah tidak lagi menjabat pun, dia sebagai seorang negarawan yang sungguhnya bertemu itu berbicara bukan sebagai Demokrat, sebagai Republikan. Itu yang tidak dimiliki. Memang menjadi lebih sulit ketika kita berharap seorang ketua Majelis Tinggi Demokrat, ketua PDI Perjuangan, lalu kemudian ketua umum Gerindra sekaligus elected presiden, yang masing-masing punya kepentingan loh, membesarkan partainya. Sulit untuk dianggap punya jiwa kenegarawanan sebesar Presiden Amerika Serikat. Itu catatan kritis. Yang ketiga, kita juga jangan serta-merta berbicara kemajuan bangsa itu hanya dalam konteks persatuan nasional elit. Apalagi dalam konteks hanya kosmetik. Ketika kemudian di depan kamera mereka ngopi bareng, seakan-akan Indonesia maju. Nggak ada. Negara maju itu ketika tercapai indikator-indikator kerjanya. Indonesia Mas 1945 itu kan tidak diukur oleh bagaimana seringnya seorang presiden bertemu. Tapi kan dari bagaimana kemudian tercapai atau tidak indikator kerja. Itu yang saya ingin katakan. Pak Prabowo, saya berharap sekali fokus pada bagaimana membentuk kabinet, membangun koalisi yang sehat, bukan kemudian berhenti pada framing terkait rekonsiliasi, persatuan, yang kemudian malah bisa berbuah kepada kabinet gemuk. Politik dagang sapi. Kalau itu yang diartikan sebagai silaturahmi dan forum informal yang akan memajukan bangsa, nggak ada ceritanya dalam sejarah politik negara bangsa bisa terjadi seperti itu. Jadi itu yang menurut saya nggak usah dilebih-lebihkan. Kita akui ada kebukuan antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Mungkin sekarang ada kebukuan antara Pak Jokowi dengan
Ibu Mega. Dulu juga apakah tidak ada kebukuan antara Pak SBY dengan Jokowi? Ada. Apakah kemudian masyarakat kita menjadi terpecah? Baik-baik saja. Itu yang menurut saya jangan dikapitalisasi, dijual, ujung-ujungnya Anda hanya politik dagang sapi. Oke, soal politik dagang sapi, soal kabinet gemuk nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya karena Pak Prabowo 5 bulan lagi akan masuk ke istana, sudah mulai ancang-ancang otak-atik kabinet dan juga sampai membentuk Presidential Club. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas soal pembentukan Presidential Club sebagai bentuk ancang-ancang Pak Prabowo masuk ke istana. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi soal otak-atik kabinet karena sudah mulai ramai di mana partai-partai koalisinya Pak Prabowo tampaknya sudah mulai berebutan dengan kue-kue kursi menterinya ya. Tapi sebelumnya saya akan putarkan dulu pernyataan dari Pak Jokowi dan juga Mas AHY berikut ini. Bagus. Meminta pendapat Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet, Bapak gimana Pak? Minta saran untuk penyusunan apa? Penyusunan kabinet. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu Kalau nggak minta apa-apa ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Jokowi dan juga Mas AHY soal utak-atik kabinet ya. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, kami dengar Pak Prabowo sudah mulai utak-atik penyusunan kabinet, tapi Pak Prabowo tampaknya minta saran banyak pihak ya. Minta saran Pak SBY, kemudian minta saran Pak Luhut, sampai berdiskusi cukup lama. Apakah memang kemudian tarik-menarik antara koalisinya Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju ini memang cukup kencang soal pos-pos menteri kabinetnya ini? Karena sekali lagi tentu untuk membicarakan menteri ya, saya satu dulu ya. Pertama soal pembagian jatah menteri. Sekali lagi saat ini belum ada pembicaraan secara teknis ya, yang detail untuk membahas menteri secara teknis. Jadi sehingga siapa dapat apa di posisi mana, lalu apakah nanti ujungnya kan anak akan nanya apa betul ini jadi 40 menterinya gitu kan. Kan itu ujungnya pertanyaan Nana ujungnya. Ini belum ada. Jadi pembahasan secara teknis itu belum ada di koalisi Pak Prabowo. Sehingga kalau ada isu ini dapat menteri ini menteri ini berapa, lalu juga nanti akan jumlah nomenklatur kementeriannya dari 34 jadi 40 atau lebih gitu loh. Itu belum ada. Saya juga bingung Nana dan teman-teman dapat informasi dari mana. Karena kami belum membahas dengan koalisi secara teknis yang mendalam. Tapi kalau memang setiap partai nanti akan dapat kadernya menjadi menteri, tentu ada ya. Tentu ada. Dan itu tidak ada permasalahan di koalisi. Koalisi kita asik-asik aja. Dan memang kita lagi pas waktu yang tepat untuk kita berdiskusi secara teknis dan mendalam untuk nanti Pak Prabowo menetapkan siapa menteri-menteri yang cocok. Dan tentu sekali lagi masalah Indonesia ini begitu besar ya. Negara kita negara besar ya. Permasalahan yang banyak baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu nanti nomenklatur sekali lagi akan didiskusikan dengan mitra koalisi, teman-teman koalisi, dan juga tentu melihat perkembangan dan kondisi masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Jadi tidak ada nanti diperbanyak karena ingin bagi-bagi jabatan, politik dagang sapi, tidak ada. Sekali lagi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Oke, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Tapi kalau misalnya kebutuhannya memang lebih banyak, masa nomenklaturnya nggak ditambah, Bang Andre? Apalagi ini partai koalisinya makin banyak dan Pak Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik loh. Itu kan tentu akan dikaji, akan dibahas secara teknis dan mendalam oleh
Pak Prabowo dan tim serta teman-teman koalisi. Nah, apa keputusannya, hasil pembahasannya saya belum tahu, belum diinformasikan. Sekali lagi, Pak Prabowo tentu akan mengambil keputusan yang terbaik dan melihat situasi kondisi yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 2024-2029. Jadi Nana, sabar. Ojo ke susu. Oke, soalnya yang ke susu ini Ketua Umum Partai Golkar bilang bahwa Golkar kalau bisa dapatnya 6 posisi menteri. Ketua Umum Partai Demokrat juga tadi Mas Ahaye di istana udah bilang, ada nggak pembahasan soal menteri? Ada, Mas Ahaye ngomong sudah ada pembahasan soal kabinet. Jadi ini sebenarnya yang ke susu nih Ketua Umum Partai Koalisi pendukungnya Pak Prabowo ini. Saya mau ke Bang Jansen, tidak diakui oleh Bang Andre tapi diakui. Ini Nana aja yang semangat. Enggak, ini Ketua Umum Partai Golkar udah ngomong ya. Pak Erlangga Hartarto bilang di acara di Bali bahwa Golkar dapat posisinya 6 menteri. Demokrat juga tadi di istana Mas Ahaye bilang bahwa ditanya sama wartawan, ada nggak pembahasan soal kabinet? Ada pembahasan meskipun nggak dibocorin. Jadi Demokrat berapa? Jadi saya agak sepakat dengan Andre, memang nggak mungkin. Agak provokatif ini pertanyaan ini. Tadi ngomong sendiri loh. Jadi, tetapi kalau boleh jawab gini, Nak. Ini pertama jawaban saya selaku seorang yuris ya, selaku seorang sarjana hukum begitu. Karena ini selaku penting. Wasekjen Partai Demokrat dong. Kalau itu kan politik, nanti kita bahas. Ya ini kita bicara politik bagi kursi hukumnya menteri. hukumnya dulu. Jadi soal Kementerian Negara itu ada undang-undangnya. Betul. Nah, Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Undang-undang itu dibuat di masa kami. Itu 34 nomenklatur. Bisa nggak ditambah tapi? Begini. Itu makanya pertanyaan secara hukum positif. Karena undang-undang itu kan rujukannya undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita tidak membatasi soal jumlah kementerian yang ada di Indonesia. Nah, tapi turunannya yang sekarang berlaku di Undang-Undang 39 2008 jumlahnya 34. Bisa dirubah nggak undang-undangnya? Pengubahan undang-undang itu bisa dirubah nggak? Bisa dong. Oh, bisa dirubah berarti. Jadi undang-undang Kementerian Negara bisa dirubah. Semua undang-undang bisa diubah. Bisa dikurangi. Begini, ya. semua adik-adik, semua undang-undang bisa diubah. Bahkan undang-undang dasar pun bisa diubah. Ya. Itu kalau undang-undang itu antara pemerintah dengan DPR. Ya bisa dirubah kan? Kalau nanti diubah, adik-adik di sini atau penonton CNN di luar sana ya, merasa ini nggak pas, silakan gugat ke MK. Ada ruangnya di situ. Bahkan undang-undang yang sekarang pun, kalau rakyat mengatakan 34 ini kebanyakan, silakan digugat. Itu jawaban hukum. Jawaban politik? Jawaban politik kembali kepada kebutuhan pemerintahan besok. Serta cara pemerintah yang nanti sedang menjabat, ya, itu meloloskannya di DPR. Tentu nanti ini ada di pemerintahan Pak Prabowo. Tapi misalnya, kalaupun Pak Prabowo tidak ingin ngajak komunikasi DPR, menurut saya nggak mungkin, nggak bisa juga Perpu. Jadi ada prosesnya itu pengubahan undang-undang normal, ya, ada juga melalui Perpu begitu dia. Ini soal kementerian ini tadi ya. Sekarang kembali ke jawaban politiknya. Jadi Demokrat berharapnya dapat berapa menteri? Kalau Golkar udah terang-terangan ketua umumnya bilang bahwa kita maunya 6 menteri, 1 Menko 5 menteri. Demokrat berapa? Begini, kalau itu sepenuhnya kembali ke Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah tahu. Masa nggak ada harapan? Pak Prabowo sudah berjuang. Pak Prabowo sudah tahu berapa yang pas untuk Partai Demokrat. Gitu. Tapi targetnya berapa? Kami tidak dalam posisi ya mendorong-dorong Pak Prabowo, apalagi membebani pikiran beliau. Pak Prabowo itu, Bapak punya waktu 4-5 bulan ini untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Apa yang menurut Bapak harus Bapak lakukan, lakukanlah. Itu. Kita beruntung. Saya ini kebetulan adalah yuris yang setuju dengan ada 4-5 bulan sebelum presiden terpilih itu dilantik. Saya kasih contoh misalnya. Sekarang ada krisis pemerintahan di Belanda. Juli kemarin ya, Perdana Menteri terlama Belanda namanya Mark Rutte, ya, pimpinan partai VVD, ya, Partai Kebebasan dan Rakyat di Belanda itu mengundurkan diri, ya. VVD kemudian diminta membentuk pemerintahan baru. Ini sudah hampir 1 tahun lebih pemerintahan baru yang definitif di Belanda belum bisa dibentuk. Jadi masih acting Perdana Menteri. Di Denmark pun begitu. Kemarin itu sampai 200 sekian hari nggak terbentuk. Jadi kalau kita 5 bulan ini gimana? Beruntung dong kita. Sehingga Pak Prabowo selaku presiden terpilih, ya, yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU, 4-5 bulan ke depan itu bisa ngajak bicara banyak pihak. Jadi Pak SBY sama Mas Ahaye diajak bicara, terutama Pak SBY diajak bicara. Pasti diajak bicara dong, nggak mungkin nggak diajak bicara. Teman-teman Nasdem dan PKB aja diajak bicara, masa partai-partai pendukung nggak diajak bicara? Itu dong.
Ini pemaknaan yang menurut saya makanya jadi salah. Namanya bicara. Itu makanya saya ini adalah yuris yang sangat mendukung sistem ini. Kan banyak teman-teman di luar sana mengatakan, oh, ini kok lama sekali ya. Presiden terpilih ya, itu kemudian dilantiknya lama katanya. Dalam sistem presidensial multipartai seperti kita, memang cara penyusunan kabinetnya itu mirip seperti parlementer. Beda dengan sistem presidensial dua partai seperti di Amerika. Itu pendapat saya. Itu yang salah. Karena begini, kalau di Amerika, kita harus kasih kesempatan sedikit. Bang. Ayo. Aku sudah tahu Mas Toto. Kalau di Amerika, bukan. Kalau di Amerika, ya terpilihlah Biden misalnya. Sedangkan Partai Demokrat kursinya di House atau di Senat ternyata kalah dari Republik. Nggak bisa diajak koalisi. Tetapi di midterm, 2 tahun pasca berjalannya pemerintahan Biden, diadakan pemilu. Nah, disitulah waktunya menambah kursi Demokrat di Senat sama di House. Kalau kita di sini tidak ada pemilu midterm. Itu. Sedangkan sistem pengambilan keputusan tetap butuh 50+1 di parlemen. Itu makanya presiden yang memperkuat, Pak Prabowo memperkuat. Itu mazhab saya. Itu menurut saya. Beda-beda mazhab orang tuh. Maaf ya, walaupun sarjana hukum, tapi menurut saya ada salah kaprah. Pemahaman Bang Jansen, dan itu yang menjadi momok dari setiap presiden terpilih. Pemaknaan dari pembentukan kabinet yang dilekatkan selalu dengan istilah hak prerogatif. Presiden. Silakan baca nih, semua politisi mengatakan itu hak prerogatif Pak Prabowo. Hak prerogatif kalau dibaca, silakan browsing. Itu adalah hak yang dilekatkan, bukan kepada kepala pemerintahan, kepada kepala negara. Sifatnya absolut. Sehingga itu adalah kapasitas beliau sebagai negarawan untuk kemudian membentuk pemerintahan. Artinya turunannya kemudian adalah siapapun yang terpilih, makanya dalam sistem presidensial disebut dengan istilah zakon kabinet. Apakah kemudian harus diharamkan kader parpol masuk? Tidak. Itu adalah konsekuensi dari sistem multipartai. Tapi ada hal-hal yang kita dengan telanjang bisa ngeliat kok secara empiris. Apakah memang ini bukan politik dagang sapi? Politik dagang sapi. Apa indikatornya? Pak Jokowi sempat dulu membuat satu indikator menetralisir politik dagang sapi itu. Apa caranya? Pak Jokowi membuat aturan walaupun tidak tertulis di periode pertamanya hanya bertahan 1 tahun 2 tahun bahwa siapapun yang terpilih harusnya tidak boleh kemudian menjadi pengurus partai. Iya, jabat. Tapi kita tahu pada akhirnya Pak Jokowi membuka kelonggaran itu, ketum-ketum partai pun masuk. Poin saya adalah kalau memang punya niatan menghormati hak prerogatif presiden, ada dong kerelaan dari partai-partai, ada juga dong keberanian dari Pak Prabowo, lakukan lebih berani dibanding Pak Jokowi. Oke, saya akan memberikan jatah sesuai dengan kekuatan parpol masing-masing di parlemen. Tapi ada beberapa aturan, misalnya lepaslah jabatan dari pengurus partai. Bagaimana mungkin Anda bisa bekerja optimal ketika tuan Anda ada 2? Yang satu tuan secara elektoral, bernama ketum parpol, yang satu lagi berbicara sebagai pembantu presiden. Berani tidak? Kalau itu dilakukan, menurut saya, walaupun sistem kita belum terbukti loh, MK memutuskan tidak ada threshold di 2024 karena itu turunan apa yang terjadi dalam politik dagang sapi dalam bentukan kabinet, itu kan turunan dari threshold yang sudah diakui oleh MK, sebuah anomali dalam sistem presidensial. Tapi kalau pengen ada niatan baik transisi menuju presidensial yang sungguhnya, saya pikir terobosan-terobosan. Jadi begini, Mas To, apa yang salah dengan kita kader partai ini, sehingga kalau terlibat di eksekutif harus mundur. Itu sama seperti kemudian saya katakan, ketika kemarin misalnya, untuk menjabat komisioner KPK katanya harus mundur 5 tahun sebelumnya begitu. Ini kan jabatan-jabatan yang terukur dari keputusan yang dia buat. Mau kader partai, mau non kader partai di Amerika itu, hakim-hakim itu kader partai. Itu putusanmu ini prudent atau tidak, sesuai atau tidak, ya dinilai. Tapi bukan ketua umum partai. Nggak ada urusan dengan kader partai itu tidak. Tapi bukan ketua umum partai. Coba sebutkan satu contoh Presiden Amerika Serikat yang dalam sistem presidensial berbeda dalam parlementer disebut kepala negara adalah ketum partai. Jadi begini Mas To, sebutkan. Nanti situ pelajari ya, di Amerika itu tidak dikenal ketua umum Partai Demokrat. Tetapi siapa presiden sedang menjabat, itu adalah ya pimpinan Partai Demokrat. Itu dia. Baru kemudian ada ketua DPR, ada pemimpin minoritas, wings namanya. Tidak pernah jadi ketua umum. Nanti cek. Tidak pernah jadi ketua umum. Memang nggak ada nomenklatur itu. Nomenklatur itu di Amerika tidak ada. Ketika sudah terpilih menjadi presiden, makanya dia tidak pernah menjadi ketua umum. Bukan. Di Amerika nomenklatur ketua umum Partai Demokrat Republik nggak ada. Tetapi siapa presiden sedang menjabat, ya kalau dia presiden,
misalnya dari Republik, maka dialah pimpinan Partai Demokrat. Baik, baik. Nggak ada nomenklatur. Pertanyaan saya bukan itu. Tidak pernah ada ketua umum Partai Demokrat. Nggak ada nomenklatur. Dia tidak pernah menjadi Nggak ada ketua umum nomenklatur. dari partai karena dia adalah kepala Nomenklatur negara. di sana nggak ada. Tradisi itu nggak ada di sana. Itu. Oke. Nomenklatur itu nggak ada. Baik, baik, bapak-bapak kita harus move on ya karena ini pembahasannya lebih dalam lagi nih. Bukan ini banyak mahasiswa. Bukan soal politik Penting Amerika juga. nih. Iya. Politik Amerika jauh lebih maju, Bang Jansen, dibandingkan dengan politik kita. Di sana ketua umum partai nggak jadi menteri. Kalau di Indonesia ketua umum nomenklaturnya partai jadi tidak menteri. ada. Oke. Ketua umum itu dia. Nomenklatur ketua umum Partai Demokrat, Partai Republik nggak ada. Tapi siapa presiden, siapa yang menduduki White House, itulah pimpinan partai. Kalau Demokrat dialah pimpinan Partai Demokrat. Baik, baik. Itu. Saya mau ke Bang Nanti Panel dicek. dulu ya. Ini kan banyak komen di bawah. Omongan ini, itu. Karena kita dalami ini. Kajian konstitusi soal ini. Silakan komen kalau salah omongan ini. Dulu, Bang Panel, Anda melihat bahwa nomenklatur yang cukup banyak itu diperlukan ya dalam pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, mengingat banyak sekali nih penumpangnya. Partai koalisi, kemudian relawannya kan juga banyak sekali kan yang harus diakomodasi dalam kabinet ini. Pasti kan relawan berharap nggak masuk kabinet? Iya, Mbak Nana kan ngarahinnya bahwa nomenklatur ditambah karena pengen bagi-bagi. Iya. Nana frame-nya begitu. Oke. Nggak Saya pikir, untuk menampung ini semua yang mendukung, perlu nggak ditambah? Saya pikir setelah ditetapkan oleh KPU 24 April kemarin, Pak Prabowo ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama saya pikir cukup luar biasa, genuine dengan ide Presidential Club tadi, karena Pak Prabowo melihat sebuah kebutuhan konsolidasi besar bagi bangsa ini melalui persatuan nasional. Dan dia dorong ide tersebut ya sebagai sebuah syarat memudahkan kerja beliau ke depan. Lalu yang kedua, instrumen kerja beliau yaitu pembentukan kabinet. Berarti kebutuhan memperbesar kabinet ada dong. Nah, sejak ditetapkan 24 April, saya pikir Pak Prabowo punya waktu yang cukup luang untuk mendiskusikan itu dengan tapi untuk banyak menampung pihak semua yang kekuatan yang mendukung diskusi. ini kan diperlukan kapal yang besar, diperlukan kementerian yang besar, yang banyak. Perlu diperbesar nggak menurut Bang Panel? Saya pikir itu wilayah Pak Prabowo untuk memikirkan seperti apa postur kabinet yang akan dia bentuk ke depan untuk menjalankan kerja beliau ke depan bersama dengan Mas Gibran gitu loh. Masalah gemuk, masalah singset, masalah gemoy itu nanti beliau yang memutuskan. Mau tetap 34, mau jadi 40 itu beliau yang. Tapi relawan merasa bahwa harus dapat jatah nggak di kabinet? Salahnya sudah apa? banyak mendukung. Salahnya apa? Nggak ada salah, makanya Ya kita udah. tanya. Nggak Berharap nggak tapi kalau nggak ada salah nggak ada masalah. Oh, jadi nggak ada salahnya ya. Kalau relawan berharap dapat jatah di kabinet pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Salahnya apa? Masalahnya apa? Berarti berharap. Masalahnya apa? Nggak ada masalah kan? Oke, berarti memang berharap ya, karena nggak ada masalahnya. Itu yang menyimpulkan Nana berharap atau tidak. Oke, balik lagi tadi seperti perdebatan saya dengan Jansen. Kita bicara secara hukum oke. Dikembalikan dengan mudah ketika bicara secara normatif, tidak ada batasan, bahkan perubahan Undang-Undang 39 2008 ke Undang-Undang Dasar. Apakah ini dilanggar? Tidak. Tapi kan ada beberapa pembelajaran yang kita bisa lihat lagi-lagi perbandingan negara lain. Kita nanti bisa berdebat ya dengan Jansen. Amerika Serikat kalau kita lihat sebagai sistem presidensial juga hanya 15 menteri. Walaupun ditambah dengan beberapa pejabat setingkat kementerian. Lalu kalau kita bicara misalnya pada negara yang lebih berkembang, Brazil ada sekitar 22, itu sudah termasuk jabatan-jabatan kementerian. Menko itu juga khas di Indonesia, tanda kutip ya kalau kita bicara sejarah pembentukan kementerian. Jadi nanti publik akan bisa menilai kok apakah ketika ada upaya penambahan kementerian secara nomenklatur jumlah kementerian pada saat menteri-menteri dipilih, publik akan bisa melihat kok apakah memang ini didasarkan pada keinginan untuk merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan politik yang dalam artian konkret itu politik dagang sapi. Artinya kan yang mendukung tidak mau gratisan. Kan kira-kira kejadiannya selalu seperti itu. Misalnya kritik dulu keras kepada Pak SBY periode kedua dan kepada Pak Jokowi periode kedua dalam konteks wakil-wakil menteri. Pak SBY dulu 18, Pak Jokowi lebih gila lagi 21 menteri. Dan ketika dilihat dalam komposisi ternyata banyak sekali menampung orang-orang parpol. Apakah kemudian kita bisa dengan mudah memotong persepsi
teman-teman pengamat, aktivis, atau misalnya sebagian masyarakat yang mengatakan potensi konflik of interest lebih besar ketika Menteri Parpol. Mungkin bisa dibantah, tapi fakta empirisnya misalnya terkait dengan integritas misalnya, bahwa 6 menteri di zaman Pak Jokowi yang tertangkap kebetulan 6-6-nya berasal dari Parpol. Artinya hal-hal yang seperti itu yang bersifat empiris harusnya jadi pembelajaran. 6 menteri di kabinetnya Pak Jokowi semuanya yang tertangkap dan terseret kasus hukum adalah menteri yang dari partai politik ya. Saya tidak tahu kebetulan atau tidak, tapi sebagai sebuah pattern itu harus jadi pembelajaran buat para parpol. Itu bisa menjadi peringatan yang cukup keras untuk bisa menempatkan tokoh-tokoh partai politik di dalam kabinetnya Pak Prabowo nantinya ya. Karena kalau berkaca ke pengalaman pemerintahnya Pak Jokowi, 6 menteri ini semuanya dari partai politik, Bang Jansen. Saya mau ke Bang Cik. Kamu ingin ngarahkan apa? Itu menjadi peringatan, belajar dari pemerintahan sebelumnya, kan diambil yang buruk, dibuang yang diambil yang baik, dibuang yang buruk. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, PDI Perjuangan ini kan mau rakernas ya di bulan Mei ya. Melihat begitu banyak kursi menteri tampaknya yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sudah menyebut saya akan merangkul semua kekuatan politik. Kalau PDI Perjuangan kemudian ditawari kursi menteri, yang kami dengar pun memang PDI Perjuangan sudah ditawari beberapa kursi menteri, apakah itu akan diambil atau bagaimana, Bang Ciko? Saya belum mendengar sampai hari ini. Saya juga belum mendengar. Masa wartawan udah dengar loh, Bang Ciko? Saya juga belum mendengar bahwa Pak Prabowo juga sudah membicarakan soal kursi menteri dengan yang lain. Itu juga saya belum dengar. Ya. Mungkin wartawan ini ada gosip-gosip yang memang sengaja dihembuskan biar ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini di sini. Tapi kalau kita bicara soal zakon kabinet ya, ini kan pertanyaannya tadi menambah kursi menteri. Tapi jadi kita nggak pernah. Nggak kalau ditawarin kursi menteri? Kita ada proses-proses, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk menentukan sikap kita ke depan. Jadi belum bisa mutusin. Belum ada yang kita putuskan terkait itu. Tapi kalau kita bicara soal penambahan kursi menteri, kita kan harus bicara soal kebutuhannya. Kebutuhannya apa tadi kan gitu. Nah, tapi dari tadi kan Nana mengarahkan bahwa kebutuhannya adalah untuk menampung partai-partai politik, dan saya rasa itu seperti Toto bilang tadi, itu bisa dilihat nanti ketika penentuan-penentuan menteri-menterinya siapa, apakah mereka orang-orang kompeten. Nah, kalau kita bicara soal zakon kabinet ini kan sebenarnya tercermin pada Undang-Undang Kementerian Negara. Di situ dikatakan soal kompetensi, soal ideologi dan lain-lain. Nah, ini yang memang harus kita ikuti, itu yang utama harus diikuti. Dan kembali lagi memang pada akhirnya adalah hak dari prerogatif presiden itu sendiri. Tetapi kemudian ke depan tadi, kita dari tadi senang sekali membandingkan dengan negara-negara lain. Kita, Toto tadi sudah menyebut beberapa negara. Saya juga ingin menyebut beberapa negara. Kita bicara soal Amerika tadi udah bilang ya. Ada 25 total, yang 10 itu lembaga-lembaga seperti Attorney General, Surgeon General yang setingkat dengan menteri. Kalau kita bicara soal India, ada 29. Kenapa Nana harus dengerin ini? Karena luasnya yang saya sebut ini, luasnya lebih luas daripada Indonesia, dan jumlah penduduknya lebih banyak daripada Indonesia. Nah, India dan Rusia 21 menteri. Nah, India 29. Nah, sekarang kita aja udah 34. Artinya apa? Memang ada kecenderungan dan kecurigaan masyarakat itu wajar, pengamat curiga bahwa ini adalah untuk menampung partai-partai politik, ya kan? Bukan lebih kalau kita bicara soal karena negeri kita begitu besar. Kita ini menganut sistem apa? Otonomi daerah. Eksekusi itu tidak murni dari pusat aja. Ya kan, kebijakan dan kewenangan itu juga ada di daerah. Jadi tidak segala hal itu harus dilakukan dari sentralisasi. Baik, saya nanti akan tanya ke teman-teman mahasiswa ya, Bang Andre. Tahan dulu setelah ini. Sebentar, habis ini. Ini mahasiswa harus bersuara. Mereka yang punya suara, mereka punya hak pilih loh. Bagaimana tanggapan mereka dengan potensi kabinet gemuknya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, dan soal ide Presidential Club. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ya, terima kasih Anda masih bergabung di Political Show, dan kita akan langsung bergabung juga dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan, siapa duluan yang mau bertanya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Baik, menanggapi dari statement Bang Andre tadi terkait presiden terdahulu itu harus guyup rukun dalam membangun Indonesia maju. Saya sangat setuju. Tapi mungkin saya kurang setuju ketika tujuan utamanya terbentuknya Presidential Club ini hanya untuk menjalin silaturahim. Karena menurut saya itu kurang efektif. Kurang efektifnya kenapa? Karena lawang cuma silaturahim kok dibentuk lembaga seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan Mbak Nana dibentuknya Presidential Club ini malah terjadi bentrok antara presiden-presiden terdahulu. Karena apa? Karena masing-masing setiap orang pasti mempunyai ideologinya masing-masing seperti itu. Nah, pertanyaan saya simpel, bagaimana pendapat para narasumber ketika tujuan utama terbentuknya Presidential Club ini tidak tercapai? Seperti itu. Terima kasih. Bagus nih bahwa setiap mantan presiden punya ideologi dan kepentingan masing-masing. Oke, menarik. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaki, saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Melihat perihal terkait Presidential Club yang dibangun statement oleh Prabowo ini memiliki tujuan lembaga yang begitu signifikan gitu, atau bahaya juga gitu. Nah, dengan kejadian seperti ini, perannya one team press itu bagaimana, dan pentingnya Presidential Club ini bukankah menjadi acuan atau menjadi kebingungan sebagai presiden untuk mengambil keputusan? Gitu. Menarik. Terima kasih. Menarik bahwa akan menimbulkan kebingungan karena terlalu banyak saran mungkin ya. Ya, saya langsung ke Bang Andre. Bang Andre, ini bagaimana bahwa Presidential Club justru nanti akan menimbulkan kebingungan kepada Pak Prabowo karena terlalu banyak saran yang masuk, dan jika masing-masing ketiga mantan presiden ini memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda. Silakan. Jadi Nana, yang perlu dipahami oleh semua pihak, kita tahu seluruh mantan presiden kita itu adalah negarawan yang ingin negara ini menjadi negara lebih baik dan juga lebih maju dan lebih dihargai oleh seluruh negara di seluruh dunia. Tentu saran-saran mereka akan merupakan saran-saran dan masukan yang positif untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan ya. Saya rasa Presidential Club ini kalaupun nanti terwujud ya, itu menjadi forum silaturahim yang informal tapi sangat efektif untuk memberikan masukan kepada presiden yang menjabat, dan juga mungkin saja yang seperti disampaikan Jansen, ya presiden yang menjabat bisa minta tolong, minta kepada presiden, mantan-mantan presiden untuk melakukan tugas-tugas yang dia mungkinkan dan sangat penting mewakili negara dan bangsa yang kita cintai ini. Jadi tidak perlu kita terlalu berlebihan. Ini niatnya niat yang baik, niatnya yang tulus untuk guyup dan pemerintahan lebih efektif dan Indonesia jauh lebih baik. Itu terima kasih. Seperti itu. Terima kasih. Tidak usah terlalu banyak prasangka yang aneh-aneh. Ya, terima kasih anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Bang Andre Rosiade. Selamat selamat terbang ke Paris. Semoga timnas Indonesia lolos ya Olimpiade. Ya, saya mau ke Bang Jansen. Silakan Bang Jansen. Tadi saya kasih kesempatan. Pertama itu tadi. Jadi tadi kan ada istilah Zaken kabinet katanya. Ini kan istilah Belanda nih, artinya kabinet ahli. Memang sudah seharusnya ya presiden terpilih memilih menteri-menterinya itu yang ahli pada bidangnya, begitu dia. Baik itu dari karangan partai politik, jadi jangan dipikir juga nggak ada yang ahli begitu pada bidang tertentu kader parpolitik. Dari relawan misalnya pasti ada juga yang ahli, termasuk dari profesional begitu. Jadi menurut saya soal ahli ini jangan kita dikotomikan begitu, yang profesional dan kader partai begitu, seakan-akan hanya profesional yang ahli pada bidang itu. Kadang dalam konteks tata kelola negara begitu, dia profesional tapi jam terbang politiknya nggak ada. RDP ke DPR saja si menteri proporsional itu kadang nggak pede. Gimana nanti ya itu komunikasi dengan anggota DPR di sana? Karena ada juga keputusan-keputusan ini yang memang harus diberesi secara politiknya begitu. Jadi penting ini. Itu yang pertama. Ini kita waktunya udah mau habis nih. Enggak, yang kedua terakhir gini maksud saya. Kan tadi Mas Toto sampaikan di
Amerika itu cuma 15 katanya kabinetnya. Nggak bisa kita bandingkan antara Amerika dan Indonesia, ini kaitannya dengan soal kebutuhan kabinet. Kalau kita baca konstitusi Amerika dan Indonesia, secara domestik presiden Indonesia ini lebih kuat ke domestiknya. Lemah sekali presiden Amerika itu ke domestiknya. Karena urusannya itu jaksa contohnya begitu. Negara bagian ada jaksa, ada gubernurnya sendiri. Itu makanya aku bilang tadi. Secara domestik presiden Indonesia ini itu jauh lebih kuat dari presiden Amerika. Tapi kalau secara internasional presiden Amerika jauh lebih kuat. Karena banyak sekali kewenangan presiden Amerika itu, federal itu dibatasi. Politik Amerika. Jatuhnya itu di negara bagian. Gubernur, jaksa agungnya negara bagian aja dipilih oleh rakyat. Saya ke Bang Panel. Bang Panel, ini bagaimana ya? Ini kan relawannya Pak Prabowo banyak sekali ya. Bagaimana kemudian memprioritaskan orang-orang yang sudah bekerja dan berkeringat untuk memenangkan Prabowo Gibran, tapi kan nggak semuanya bisa terakomodasi gitu. Bagaimana kemudian menyeleksinya nih? Saya respon dulu adik mahasiswa tadi. Kalau masalah banyak masukan, banyak saran dari Presidential Club ya. Bagus malah menurut saya, saran banyak, masukan banyak daripada nggak ada saran, nggak ada masukan. Tapi kan bikin bingung. Itu kan kesimpulannya Nana. Bukan itu disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Enggak, itu kesimpulannya Nana, bahwa banyak masukan, banyak syarat bikin bingung. Itu pertanyaannya. Menurut saya banyak saran, banyak masukan itu positif. Baik. Baik. Daripada nggak ada masukan, nggak ada saran. Gitu. Jadi nggak akan menimbulkan kebingungan ya. Yang kedua, saya coba respon Mas Toto, ada 3 hal tadi. Mas Toto menyampaikan, 1, persatuan nasional elit atau persatuan kosmetik, dia mengatakan seperti itu. Yang kedua, politik dagang sapi, dan yang ketiga, nanti kita lihat saja yang diangkat seperti apa, kredibel atau tidak, syarat atau tidak. Kami sampai hari ini meyakini bahwa syarat Indonesia maju adalah persatuan nasional. Persatuan nasional itu ya di level elit politiknya juga harus bersatu. Di level rakyatnya juga harus dibangun kesadaran bahwa Indonesia akan maju, syaratnya adalah persatuan. Sebuah bangsa di dunia ini bisa lompat maju karena ada persatuan di dalamnya. Tidak gontok-gontokan, tidak saling fitnah, tidak saling serang. Baik. Hingga dia bisa lompat. Saya tetap berbeda. Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan. Ini kita waktunya sudah habis sekali nih. Ayo agak dipercepat. Yang kedua, mengenai politik dagang sapi, saya pikir jangan suujon dulu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini dan Mas Gibran orang yang menerima mandat. Dan sudah ditetapkan 24 April kemarin, nanti 6 bulan dari 24 April, beliau lagi pikirkan itu seperti apa, postur kabinetnya. Kita kasih waktu. Gitu loh. Pembuktiannya 20 Oktober ya? Dan itu masih panjang waktu. Baik. Gitu. Yang ketiga, yang diangkat nanti kredibel atau tidak, memenuhi tuduhan dia dagang sapi atau tidak, saya pikir standarnya dia bagus atau tidak, dia profesional atau tidak, dia memenuhi syarat atau tidak, sehingga itu tidak bisa dibilang politik dagang sapi. Standarnya apa? Gitu loh. Lalu yang terakhir, yang terakhir dulu, mengenai siapa yang bekerja membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran di kabinet nanti dari parpol maupun non parpol, saya pikir nggak ada dikotomi itu. Baik. Kita nanti serahkan. Kita tahu pembuktiannya bahwa nomenklatur bertambah ataupun orang-orang yang kredibel masuk itu semua tanggal 20 Oktober nanti. Bang Ciko, terakhir, kemudian PDI Perjuangan melihat akan efektif nggak nih nanti pemerintahannya Pak Prabowo dengan menampung segitu banyak partai politik gitu? Ya agak sulit kalau hanya menampung saja, mendapatkan dukungan itu nggak ada masalah. Tapi tadi kalau menambah-nambah kursi menteri untuk membagi-bagi jabatan, itu menjadi masalah, ya kan? Ya, tadi saya katakan kebutuhannya apa itu tadi. Jadi kalau kita bicara soal jumlah menteri, jumlah judul-judul nomenklatur apa aja, menteri maupun lembaga-lembaga itu saya rasa itu cukup yang ada. Saya rasa cukup. Saya rasa kalaupun memang partai politik itu seharusnya memang menjadi tempat penggodokan kader-kader terbaik dan profesional, tidak perlu lagi ada namanya menteri yang profesional, karena memang partai-partai ini kalau betul-betul dipersiapkan untuk mempersiapkan anak-anak terbaik bangsa ini. Baik, terakhir Mas Toto, singkat saja ini kita bicara jujur aja lah. Terjadi kok kompromi bagi-bagi. Apakah Pak Prabowo kemudian pernah rekonsiliasi kalau tidak menjadi Menteri Pertahanan? Itu kan satu indikator empiris. Dan jangan juga menganggap masyarakat kita itu seakan-akan domba yang bisa digembalakan, berpihak
mengambil sikap kalau gembalanya kemudian mengambil sikap. Enggak, masyarakat itu cerdas. Apakah di Amerika Serikat tidak terjadi luka dan perbedaan sikap? Obama dengan Carter juga tidak akur. Apakah kemudian membuat Amerika tidak maju? Tidak. Apalagi kalau diartikan persatuan itu adalah bagi-bagi kursi. Emangnya pas minta kursi menteri nanya dulu ke konstituennya? Kan tidak. Jadi percayakanlah perbedaan itu keniscayaan. Jangan kemudian segala sesuatu yang berbeda, apalagi menjadi oposisi, kritis itu kemudian dianggap sakit hati dan kemudian tidak menjadi bagian dari persatuan nasional. Baik. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman Komisi.co seperti apa soal jelang masuknya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ke pemerintahan ya. Dan utak-atik kabinetnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan lagi, udah buruan. Kita kedatangan, abang-abangan saya yang paling saya hormatin, Abang Johnson Sitindaun. Yang baru-baru ini lagi viral nih, karena beliau bilang kalau 90% caleg yang menang itu karena money politik. Saya setuju. Dan kita sebagai rakyat Indonesia juga udah tahu kan kalau kata-kata itu emang sering keluar dari caleg yang kalah. Ya kan? Ya. Berarti nah, kalimatnya belum tuntas tuh. Tapi dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Mana yang menang dan mana yang kalah. Ya, kalau yang kalah datang ke sini, kalau yang menang lewat Zoom. Ya. Ya. Emang enak, menang. Karena mungkin Bang Andre di Zoom bilang, saya sibuk datang ke sana. Itulah bedanya. Cuma sekarang kita bahas yang lebih substansial. Jadi nanti yang menang tanya juga pakai uang nggak? Waduh, kalau itu jangan saya yang nanya. Iya, kalau saya yang nanya dipakulin saya pasti. Tapi kita bahas hal yang lebih substansial sekarang. Presidential Club. Yang menurut saya ini nggak penting sih Presidential Club ini. Kenapa? Karena buang-buang uang doang. Bayangin kalau misalkan memang Presidential Club ini dibuat, Pak Prabowo berkumpul dengan para presiden sebelum-sebelumnya. Tiap presiden kan bawa pas pampres masing-masing ya. Iya kan? Prabowo bawa pas pampres, Bu Megawati bawa pas pampres, ribet gitu ya. Pak Jokowi bawa anaknya yang bawa pas pampres. Jadinya apa? Event catering pas pampres. Iya, saya yakin itu Presidential Club gak ada yang ngobrol. Yang ngobrol tuh para pas pampres. Presidennya cuma 4, pas pampresnya 400 teman-teman. Tapi memang harus kita apresiasi niatnya Pak Prabowo untuk merekonsiliasi Megawati dengan yang lainnya lah. Kenapa harus Megawati dengan yang lainnya? Ya karena kan mungkin ini memang upaya comblang dari Pak Prabowo untuk Megawati bersama yang lain ya. Terus saya nggak takut ngomongnya loh ini. Aman kan? Bang Ciko aman sih ngomong kayak gini kan? Aman ya? Iya, aman. Maksud saya ini Bu Megawati itu bukan ibu-ibu biasa loh. Mungkin kalau ibu-ibu biasa marah tinggal minta maaf selesai. Ini Bu Megawati. Ibu banteng teman-teman. Apa maksudnya? Nggak, maksud saya tuh banteng tegar, kuat dan 16% gitu. Tapi memang sekarang kabinet itu lagi diotak-atik lah. Karena ya mungkin ada yang pengen bagi-bagi jabatan gitu. Bahkan ya dari saya baru baca gitu dari PAN mengusulkan Eko Patrio untuk menjadi menteri. Ini emang PAN ini beneran partai artis nasional teman-teman. Bahkan yang jadi menterinya aja dari artis gitu. Dan artinya kita akan pertama kali melihat artis yang jadi menteri. Pelawak bahkan. Ya, menurut saya nggak apa-apa juga karena emang menteri. Zelensky itu jadi presiden di Ukraina. Iya. Tapi perang. Iya, jangan kita kecilkan. Dan dia berhasil. Iya kan, jangan diikutin lah. Oke. Jadi saya lupa kan mana tadi. Iya, ngomongin Zelensky. PAN, ayo. Oke, jadi emang sekarang kabinet tuh lagi diotak-atik teman-teman.
Kabinet lagi diotak-atik, bahkan ya memang menurut saya Pak Prabowo itu jangan terlalu gampang mengotak-atik kabinet gitu. Saya pernah baca juga kalau Pak Luhut itu pernah bilang ke Pak Prabowo, bilangnya kayak gini, Pak, jangan masukkan orang-orang toksik ke dalam kabinet. Toksik tidak toksik dong. Mohon maaf Pak Luhut, lagi ngomongin diri sendiri. Enggak, maksud saya toksik tuh kerja keras, terlalu keras, gak pernah istirahat. Itu kan toksik, mental health Pak maksudnya. Pikirin mental health. Terus tadi di belakang ada yang nanya ke saya, Tok, lu gak takut poin gituan? Tenang aja, walaupun saya pakai kacamata dan berewokan, saya bukan Haris Azhar teman-teman. Sama saya Duto Triaji, terima kasih. Ya, itu tadi penampilan dari Duto Triaji, Komisi.co, sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang juga sudah hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 20:05 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.